to see your face in this. Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan isi dompetnya juga harus sehat juga guys ya, agar gak lesu lah dalam jalan hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan mengenai perjalanan para anggota kepolisian dalam mengejar para mafia narkoboy yang telah diincar sejak lama. Perjalanan kepolisian ini hampir terlihat seperti permainan para pembunuh, di mana di dalam permainan ini seseorang hidup dan bertahan sampai akhir, mereka yang akan menjadi pemenangnya. Film ini ibaratkan seperti pemburuan, namun yang diburu di sini bukan hewan, melainkan pertarungan antara mafia narkoboy dan para kepolisian. Maka dari itu, siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang remaja tua yang sedang dimabuk asmara bernama Mikey dan Violet, yang merupakan anggota dari para mafia narkoboy yang ternyata kepergiannya telah diikuti oleh dua anggota polisi. Dua polisi tersebut bernama David dan Charles yang berniat untuk menyerang markas mereka dan menangkap bos mereka. Sementara di dalam markas tersebut ada Frank, Mikey, dan Violet yang ternyata menyadari adanya penyusup masuk karena pas bunga yang tak sengaja jatuh dan terjadilah baku tembak. Karena adu tembak tersebut, Frank yang merupakan bos kecil dari mafia tersebut menembak tepat di bagian perut David. Karena hal itu, David meminta Charles untuk meninggalkannya karena tetap ada di sana dapat membahayakan nyawa Charles. Charles pun akhirnya lari meninggalkan David di markas tersebut dan terpaksa menjadi sandera Frank. Akan tetapi, Charles bukan hanya sekedar lari biasa, namun juga mengejar dua sejoli yaitu Violet dan Mikey dengan skill balap liarnya. Sekedar informasi, dua sejoli ini memiliki semboyan kesayangannya, yaitu kau dan aku akan melawan dunia sayang. Ya begitulah ya. Scene beralih di rumah seorang yang berada di puncak bukit. Pria tersebut bernama Eric. Eric mendapat pesan suara dari temannya untuk memastikan bahwa Eric baik-baik saja setelah ditinggal Hana. Sekedar informasi, Hana adalah istrinya yang meninggal karena kecelakaan. Eric sebelumnya memiliki keluarga yang harmonis bersama Hana. Mereka juga dikaruniai seorang putri yang cantik. Eric dan Hana juga memiliki peternakan yang mereka kelola bersama. Tentunya, kehilangan Hana sangat membuat Eric tertekan dan kehilangan semangat hidup. Hingga pada waktu yang sama, Violet dan Mikey menyusup masuk ke rumah Eric dan berlindung di sana dari kejaran detektif Charles. Namun, tentu saja Charles mengetahui keberadaan mereka hingga terjadi baku hantam. Hingga akhirnya Violet berhasil menjadi sandera Charles. Eric yang mendengar perkelahian di rumahnya membawa alat tembak dengan niat untuk mengusir mereka semua dari rumahnya. Namun ternyata Mikey dapat mengelabui Eric hingga berhasil mengambil tembakan yang ada di tangan Eric. Akan tetapi Mikey tidak dapat menembak Eric karena kekasih kesayangannya berada dalam sandera Charles. Hingga akhirnya Charles dan Eric mampu kabur dari Mikey dan Violet dengan mengelabui dua sejoli tersebut. Charles dan Eric akhirnya bersembunyi di peternakan milik Eric. Namun, Charles meminta Eric untuk keluar dari sana melalui jalan semak-semak yang akan mengarahkannya menuju jalan raya dan kembali ke kota untuk keselamatan Eric yang Charles anggap hanya sebagai warga sipil. Namun Eric menolak untuk pergi hingga teman-teman polisi Charles datang. Eric akhirnya meninggalkan peternakannya sambil menggerutu ucapan Charles padanya. Eric berusaha meninggalkan peternakannya melalui semak-semak sesuai arahan Charles. Sementara dalam perjalanan menuju peternakan, David dibawa oleh segerombolan kelompok mafia yaitu Frank dan para anak buahnya yang akan datang untuk membantu Mikey dan Violet.
Frank dengan cepat menyadari bahwa ada seseorang di semak-semak yang memperhatikan kedatangan mereka dan memutuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu orang tersebut. Namun Eric yang menyadari kedatangan segerombolan pasukan tersebut akan menghabisi Charles, akhirnya kembali ke peternakan dan bertekad untuk membantu Charles dan melindungi peternakannya. Merasa akan dikejar oleh para pemburu tersebut, Eric akhirnya berlari dengan sekuat tenaga. Nasib sial menimpa dua sejoli ini karena melihat bos mereka yang bernama Frank telah tiba lebih dulu bersama rombongan sebelum mereka berhasil menemukan polisi yang mereka cari, yaitu Charles. Charles akhirnya merasa bersyukur karena teman polisinya itu David ternyata masih hidup dan belum meninggal. Usut punya usut, alasan Frank belum membunuh David yaitu karena bos besar mereka akan datang dan tentunya ingin bermain-main dulu dengan dua polisi yang merusak segala rencana para mafia narkoboy tersebut sebelum membunuhnya. Bahkan Frank meminta Eden English untuk merawat luka David agar dapat tetap berbicara hingga bos mereka datang. Sementara itu, Frank meminta Tyson dan Lisa untuk memindahkan mobil mereka karena takut orang lain melihat mobil mereka yang membuat jejak mereka tertinggal. Sekedar informasi, Eden English yang ditugaskan untuk mengobati luka David adalah dua pengawal yang dikenal sebagai pengawal yang lucu, namun penakut dan sedikit bodoh. Sedangkan Frank menanyakan kepada Mikey dan Violet tentang polisi yang menjadi incarannya. Frank juga mengatakan kepada dua sejoli tersebut bahwa berita kekacauan ini telah sampai kepada saudara tiri Mikey yang merupakan bos besar dari organisasi tersebut. Scene beralih kepada Eric dan Charles. Eric dan Charles akhirnya bertemu dan bersembunyi di kandang peternakan. Charles terus meminta Eric untuk bersembunyi karena para penjahat tersebut tentu akan memburu Eric dan membunuhnya. Sedangkan di luar kandang, sebagian para mafia telah mengelilingi kandang tersebut dan membagi kembali menjadi dua kelompok. Hal itu dikarenakan seorang anggota bernama Rob tidak membawa senjata dan terjadilah baku hantam hingga membuat Rob terbunuh. Adegan beralih pada Frank dan dua sejoli. Mikey meminta Frank untuk tidak terlalu semena-mena dengan mereka berdua, mengingat mereka adalah saudara tiri dari bos besar mereka. Namun Frank enggan untuk memperlakukan mereka seperti teman karena hubungan antara bos besar dengan Mikey sebagai saudara tiri tidak terlalu baik. Perbincangan tersebut akhirnya berhenti karena salah satu dari anggota mereka datang dan memberitahukan bahwa Rob telah tewas. Pada waktu yang sama, Eric dan Charles bersembunyi di sebuah bilik dan akhirnya saling bercerita mengenai peristiwa yang terjadi. Di sisi lain, Eric menceritakan mengenai istri yang ia cintai yang meninggal 2 minggu lalu bernama Hannah yang bekerja sebagai seorang perawat. Sekedar informasi, Eric dulunya adalah seorang mantan pasukan militer yang biasanya membunuh para penjahat dan merasa tidak memiliki tujuan hidup hingga akhirnya bertemu dan Hannah dan memulai hidup baru. Namun, ternyata kebahagiaan tersebut tidak berjalan lama. Scene beralih di kandang sapi milik Eric. Frank dan yang lainnya memastikan kematian Rob. Sedangkan Lisa yang merupakan kekasih Rob tentu tidak terima dengan kejadian ini, hingga Frank memanfaatkan Lisa untuk semangat dalam memburu Eric dan Charles. Setelah mendapatkan wejangan semangat dari Frank, para pasukan narkoboy pun melancarkan aksinya dalam mengejar Charles dan Eric. Namun, Charles dan Eric akhirnya berpencar sebagai pancingan agar Eric dapat memasuki rumah dan menelpon pihak berwajib untuk meminta bantuan. Sementara Charles mengalihkan pandangan agar para mafia tersebut fokus pada Charles saja. Charles menggiring para mafia agar mengikutinya lari ke arah kebun sayur Eric yang gagal panen. Di waktu yang sama, scene beralih di rumah Eric. Dua penjaga yang bernama Eden English yang tampak payah dalam hal apapun. Sementara Frank memberitahu detektif David bahwa bos mereka akan segera datang. Bandar narkoba tersebut bernama Michael. Tentu saja, Michael dengan penuh rasa percaya dirinya mengatakan bahwa ia akan mencongkel otak David. Kembali ke ladang kebun sayur milik Eric, tampak beberapa pasukan mafia narkoba tersebut standby dengan alat tembak masing-masing untuk menangkap. Dengan skill adu jotosnya, Charles mampu menaklukkan satu pasukan mafia meskipun belum memegang senjata yang bernama Tyson. Dipatahin lehernya cuy.
Meninggoy 1, sisa 4 lagi. Akhirnya mereka juga berpencar untuk berjaga-jaga dan fokus pada tempat masing-masing. Scene beralih di rumah Eric. Eric tampak terus berusaha untuk masuk ke dalam rumah, kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan. Sementara David terus mengajak Frank untuk beradu argumen agar Frank tidak melihat bahwa Eric telah masuk ke rumah. Namun sayangnya, Frank segera menyadari bahwa Eric telah berada di dalam dan menelpon 911 atau 911. Ya, bukan Hotman 911 ya. Ia berharap untuk diberikan pertolongan. Real slow. Come on now. Di waktu yang sama, Charles berhasil membunuh Lian, anggota mafia narkoboy, dengan menggantungkan lehernya tepat di atas jasad Tyson. Waduh, kayak bunuh diri nggak tuh? Target Charles selanjutnya adalah perempuan cantik, Nan kuat. Sementara di rumah Eric, mereka kedatangan tamu bernama Andrew. Sekedar informasi, Andrew adalah teman Eric yang sering memberikan Eric semangat selama kepergian Hannah istrinya. Namun Andrew tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di rumah Eric. Pada waktu yang sama juga, bersyukur sekali karena ikatan David akhirnya lepas. Karena Andrew menyadari adanya tembakan, akhirnya Frank menembak Andrew agar tidak memberikan pengaruh buruk dan membeberkan tentang kejadian di rumah Eric. Charles meneruskan tugasnya membunuh para anggota mafia satu persatu, hingga akhirnya satu tertembak dengan senjatanya sendiri. Sedangkan Eric berusaha kabur dari Frank dengan membawa mobil milik Andrew. Scene beralih kembali ke kebun sayur yang gagal panen ini. Pasukan narkoboy yang sebelumnya mampu membuat boy band akhirnya hanya tersisa mereka bertiga dan melanjutkan pertempuran mereka di kusen Pak Paiman. Dan permainan adu tembak mereka pun dimulai. Karena melindungi kekasihnya, Mikey harus merelakan tertembak agar kekasihnya tidak terkena peluru. Akhirnya Mikey pun meninggal. Eric dan Frank akhirnya bermain kejar-kejaran mobil. Merasa masing-masing kekasih mereka terbunuh, akhirnya emosi Lisa dan Violet pun membara dan semakin semangat untuk mengejar Charles dan membunuhnya. Dan Eric juga akhirnya mampu membawa kabur Charles, sedangkan Violet masuk ke dalam mobil Frank. Aksi kejar-kejaran mereka pun terus berlanjut. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa Eric dan Charles tetap mematuhi peraturan lalu lintas agar aman dalam berkendara, yaitu gunakan sabuk pengaman. Sementara Frank dan pasukannya hanya fokus mengejar mobil Eric dan Charles, hingga akhirnya kecelakaan dan membuat Ed meninggal. Eric yang masih setengah sadar mencoba untuk bangkit dari pingsannya. Sementara di dalam rumah, English begitu ketakutan karena tidak ada yang membantu dan menjaganya. Akhirnya ketakutan tersebut dimanfaatkan oleh David, sehingga mampu mengambil alih senjata yang ada di tangan English dan membunuhnya. Tak berselang lama, Michael datang bersama dengan rombongan dan menahan lagi David yang sempat lolos beberapa menit. Michael yang tampak emosi karena situasi tersebut akhirnya menembak Violet dengan tangannya sendiri. Hal tersebut karena kekacauan yang terjadi sebenarnya bermula karena dua sejoli tersebut diikuti oleh polisi hingga menyebabkan kekacauan. Sementara Frank hanya diberi bacotan-bacotan kasar dan belum sempat dibunuh. Saat-saat menegangkan terjadi, Charles keluar dengan badan seperti tak sanggup lagi dibawa. Ternyata hanya akting menyerahkan diri, karena usut punya usut, Charles dan Eric ternyata telah merencanakan untuk meledakkan mobil-mobil mafia tersebut. Eric dan Charles pun berhasil masuk ke dalam rumah, sementara David masih berada di luar rumah. Namun, dengan strategi jitu sebagai seorang polisi, David akhirnya mampu menangkap Michael dan melanjutkan permainan dengan mencari para mafia yang masih belum tertangkap.
Frank mencoba mencari Charles dan Eric ke dalam rumah, hingga akhirnya terjadilah baku hantam yang sengit. Charles akhirnya mendorong Frank ke bawah hingga Frank meninggoy. Permainan pun selesai. David meskipun dari awal film sudah mengalami luka tembak di perut, namun ternyata masih bisa bertahan sampai akhir dan menangkap bos bandar narkoboy dan membawa Lisa sebagai satu-satunya anak buah Michael yang masih hidup hingga permainan selesai. Untuk Eric, semoga punya asuransi ya. Semoga bisa benarin rumahmu yang sudah seperti wahana bermain playground. Dan film pun selesai. Sungguh seperti sebuah permainan yang dilaksanakan full seharian. Ya, mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, penyampaian dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.